Selamat datang di Dusun Jelarangan, Desa Pulau Pahawang. Dusun ini memiliki titik snorkeling yang merupakan cikal bakal bagi kegiatan bersnorkeling di Desa Pulau Pahawang. Titik tersebut adalah Taman Nemo. Saat itu, Taman Nemo menjadi primadona bagi siapapun yang ingin melakukan kegiatan bawah air di Desa Pulau Pahawang. Namun saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak sekali terumbu karang yang rusak, yang tentunya penyebabnya banyak, tidak hanya natural causes, tapi juga ada antropogenik. Salah satu antropogenik adalah pariwisata. Meskipun pariwisata bukan menjadi satu-satunya penyebab kerusakan bagi ekosistem terumbu karang, namun pengaruh dari pariwisata yang dalam tanda kutip tidak berkelanjutan itu cukup signifikan sekali. Terbukti saat ini kerusakan terumbu karang di Dusun Jelarangan itu lebih dari sekitar 40%, bahkan hingga 50%-nya rusak. Oleh sebab itu, kita harus mulai menginisiasi masyarakat untuk terlibat dalam upaya rehabilitasi terumbu karang di Dusun Jelarangan ini, khususnya di Taman Nemo. Desa Pulau Pahawang merupakan satu desa yang ada di Teluk Pulau Sumatera yang menyimpan berbagai macam keindahan di alamnya. Namun kondisinya kini desa ini mengalami berbagai tantangan. Di antaranya adalah ketidakseimbangan ekosistem laut, kemudian kekurangan manajemen dan pemeliharaan infrastruktur, kemudian juga manajemen pengembangan ekowisata dari hulu ke hilir yang belum terurus. Oleh karena itu, kami dari tim dosen, tenaga kependidikan, kemudian juga mahasiswa, serta para ahli, kita semua berusaha mendorong pengembangan ekowisata yang ada di Desa Pulau Pahawang dengan cara mengadakan berbagai macam pelatihan, sosialisasi, kemudian juga pendampingan yang tujuannya adalah bagaimana caranya kita mengembangkan ekowisata tidak hanya hilirnya namun juga hulunya agar terciptanya ekosistem laut yang berkelanjutan untuk menunjang penghidupan yang layak bagi masyarakat di Desa Pulau Pahawang. Kegiatan pengembangan ekowisata di Desa Pahawang kali ini merupakan kegiatan pemberdayaan kemitraan yang sebenarnya adalah kegiatan lanjutan dari berbagai macam kegiatan dan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Institut Teknologi Sumatera di Desa Pulau Pahawang sejak tahun 2022. Sejak tahun 2022, Institut Teknologi Sumatera bersama berbagai program studi, diantaranya program studi biologi, sains lingkungan kelautan, dan juga program studi lainnya, sudah berusaha untuk mengembangkan kerjasama bersama pimpinan desa, kemudian juga badan usaha milik desa, lalu kelompok penggerak wisata atau Pokdarwis yang ada di Desa Pulau Pahawang untuk bersama-sama merumuskan bagaimana upaya agar pengembangan ekowisata yang ada di Pahawang ini bisa berjalan dengan baik dari hulu ke hilir. Kami juga mengajak mahasiswa di mana pada kegiatan kali ini mahasiswa akan mengimplementasikan perkuliahan ataupun ilmu yang didapatkan di Institut Teknologi Sumatera untuk membantu masyarakat di Desa Pulau Pahawang. Mahasiswa yang sudah mendapatkan ilmu, terutama yang ada di program studi biologi, mengimplementasikan ilmunya dalam bidang biologi laut, lalu juga project science dan mata kuliah lainnya, membantu tim ahli dan juga para dosen menghandle berbagai kegiatan seperti ikut langsung dalam kegiatan transplantasi karang, ikut langsung dalam kegiatan komersialisasi transplantasi karang, dan lain sebagainya. Saat ini, Taman Nemo telah berdiri sebuah wahana yang dikenal dengan nama Sea Walker. Wahana ini dikenal dengan aktivitas di bawah air, berjalan di bawah air dengan menggunakan helm dan disuplai udara. Kegiatan Sea Walker ini untuk memfasilitasi kegiatan rehabilitasi di area yang rusak tersebut, sehingga masyarakat bisa melakukan transplantasi meskipun mereka tidak punya kemampuan menyelam.
Yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya masyarakat lokal, namun juga wisatawan. Sehingga wisatawan bisa ikut datang ke Seawalker dengan ikut berpartisipasi di sana, turun di bawah menikmati keindahan bawah laut, sekaligus melakukan transplantasi di sana. Sehingga nanti ketika transplantasi itu sudah berhasil dan tutupan terumbu karang di sana sudah menjadi baik, maka ponton dari Seawalker bisa kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, karena ini adalah upaya bisnis dari badan usaha milik desa, maka kita sebagai pendamping juga menyarankan untuk pengurusan upaya legalitas dari setiap kegiatan usaha yang ada di Desa Pulau Pahawang, baik ponton konvensional untuk snorkeling maupun ponton yang Seawalker. Nah, oleh sebab itu kami melakukan pendampingan untuk pengurusan NIB atau nomor berusaha di Desa Pulau Pahawang, khususnya kepada BUMDes. Selain itu, kami juga mendampingi dalam pembuatan peta batimetri karena itu juga dibutuhkan untuk syarat pengurusan izin pemanfaatan ruang laut bagi ponton konvensional maupun ponton dari Seawalker. Seperti itu. Dari sisi konservasi, transplantasi terumbu karang, kami awalnya menggunakan secara konvensional, orang menggunakan cetakan semen dengan pasir sebagai substrat untuk fragmen karang yang nanti akan ditanam. Akan tetapi biaya dalam pembuatan substrat yang berbahan semen tersebut membutuhkan biaya yang sangat tinggi gitu ya, karena seperti yang kita tahu lokasi di sini pulau, untuk membawa semen ke sini itu cukup menyita waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga kita mencoba menemukan sebuah cara bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan semen dan kita substitusi dengan bahan lain. Nah, saat ini kami sedang meneliti potensi pemanfaatan limbah PLTU, pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik. Limbah tersebut berupa fly ash dan bottom ash, yaitu atau nama lainnya adalah faba, yang dahulu adalah limbah B3 ya, namun saat ini sudah dirubah statusnya menjadi limbah non B3, dan saat ini kami sedang melihat potensinya bagaimana pengaruh dan manfaat dari pemanfaatan faba ini untuk terumbu karang. Sejauh ini cukup baik, cukup menjanjikan baik gitu ya. Terumbu karang bisa hidup, sukses, bertahan, survive, dan lingkungannya juga bagus, dan bisa kita lihat dengan indahnya taman laut yang ada di Seawalker yang memang substrat tersebut banyak terbuat dari faba begitu ya. Akan tetapi sebagai peneliti kita harus terus meneliti dalam jangka panjang, mungkin apakah ada pengaruh-pengaruh terhadap lingkungan atau sebagainya. Itu juga masih dalam kajian kita sebagai peneliti untuk mendampingi masyarakat desa ini dalam konteks konservasi terumbu karang. Selanjutnya yang tidak kalah penting dari isu pulau ini adalah permasalahan yaitu marine debris ya. Marine debris itu adalah sampah laut ya, yang umumnya ditemui di pantai dan biasanya itu didominasi oleh plastik. Sehingga ini menjadi permasalahan cukup pelik. Oleh sebab itu kita sudah mulai mengajak masyarakat ya dalam menginisiasi upaya persuasif kepada masyarakat untuk ikut membersihkan pantai, memungut plastik, lalu kita pilah mana plastik, mana non-plastik, lalu setelah itu dikumpulkan dan diolah. Jadi tidak hanya dikumpul, tidak hanya disortir, lalu ditumpuk begitu saja, tapi juga kita olah menggunakan alat pencacah dan alat pelebur plastik. Di Desa Pahawang sudah memiliki alatnya, dan saat ini kita dalam proses pendampingan untuk mendampingi masyarakat agar masyarakat bisa berdaya dalam upaya menjaga kebersihan dan penanggulangan masalah sampah ini. Sehingga dalam konteks ini kami dari ITERA, teman-teman dosen dari berbagai latar belakang keilmuan, datang juga dari berbagai macam fakultas dan prodi, memberikan sumbangsih kami sesuai dengan layanan kepakaran kami masing-masing, mulai dari pengembangan ekowisata, mulai dari pendampingan konservasi dan seterusnya. Seperti itu. Kita harap upaya-upaya ini bisa terus berlanjut dan sesuai dengan semangat keberlanjutan. Kita tarik ke konteks pariwisata, kita akan menciptakan sebuah visi masa depan untuk menjadikan Pahawang sebagai role model pariwisata berkelanjutan.
Potensi ekowisata di Desa Pahawang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, optimalisasi infrastruktur dan juga promosi masih sangat minim. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat ini melakukan pelatihan kepada BUMDes, BUMDes, dan juga Pokdarwis untuk optimalisasi media sosial dan juga website dalam promosi wisata di Pahawang ini. Selain itu, kami juga mengajak mahasiswa mulai dari program studi biologi, sains lingkungan kelautan, dan berbagai macam program studi lain sebagai bentuk aktualisasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sumatera. Dengan ini, harapan kami Desa Ekowisata di Pahawang bisa jauh lebih terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi juga skala internasional.